Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Budiman Nasution, NIM 21121187 akan mempresentasikan hasil presentasi saya yang berjudul Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu atau pola hidup di masa revolusi 4.0. Sebagai dasar nilai pengembangan ilmu atau pola hidup di masa revolusi 4.0. Ideologi Pancasila. Pancasila merupakan sebuah ideologi bagi bangsa Indonesia sebab Pancasila merupakan suatu kepercayaan yang dianggap satu-satunya ideologi yang paling tepat dalam menjalankan sistem kenegaraan Republik Indonesia. Pancasila merupakan sketch of ide dari founding father kita seperti Insinyur Soekarno, Supomo, Muhammad Yamin, dan Kiai Haji Bagus Hadikusumo dan tokoh-tokoh nasional lainnya. Dalam penyusunan ideologi Pancasila tanpa terkecuali. Pancasila merupakan 5 dasar disepakati bersama oleh bangsa Indonesia melalui Founding Father yang harus dijalankan bangsa Indonesia dalam sistem kehidupan sosial maupun sistem kenegaraan meliputi 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan 5 dasar inilah yang menjadi landasan kita dalam menghadapi kehidupan tantangan ideologi. Pancasila sebagai ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ia berperan dan berfungsi sebagai dasar dan sekaligus tujuan dari berbagai bidang kehidupan yang terus berkembang, itu seirama dengan perkembangan aspek masyarakat dan perubahan zaman dari masa ke masa. Ada hubungan timbal balik antara interaksi dinamika kehidupan dengan Pancasila dan ideologi. Interaksi tersebut akan bersifat positif atau saling menguntungkan, bila mana ia bersifat saling merangsang. Pancasila merangsang dan sekaligus menjiwai dinamika kehidupan itu, sedangkan pada waktu yang sama dinamika kehidupan itu merangsang dinamika internal yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka untuk mengembangkan jati dirinya. Ada 4 desain prinsip 4.0. Pertama, interaksi atau sambungan. Interkoneksi atau sambungan, yaitu kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan orang untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain melalui Internet of Things atau Internet of People. Prinsip ini membutuhkan kolaborasi, keamanan, dan standar. Kedua, transparansi informasi merupakan kemampuan sistem informasi untuk menciptakan salinan virtual dunia fisik dan memperkaya model digital dengan data sensor termasuk analisis data dan penyediaan informasi. Ketiga, bantuan teknis yang meliputi yang pertama, kemampuan sistem bantuan untuk mendukung manusia dengan menggabungkan dan mengevaluasi informasi secara sadar untuk membuat keputusan yang tepat dan memecahkan masalah mendesak dalam waktu singkat. Yang kedua, kemampuan sistem untuk mendukung manusia dengan melakukan berbagai tugas yang tidak menyenangkan, terlalu melelahkan atau tidak aman. Yang ketiga, meliputi bantuan visual dan fisik. Keempat, keputusan terdesentralisasi yang merupakan kemampuan sistem fisik maya untuk membuat keputusan sendiri dan menjalankan tugas seefektif mungkin. Secara sederhana, 4.0 Indonesia akan mendorong 10 prioritas nasional dalam inisiatif Making Indonesia 4.0 yang bersifat lintas sektoral, yaitu pertama, perbaikan alur aliran barang dan material. Kedua, desain ulang zona industri. Ketiga, mengakomodasi standar-standar berkelanjutan. Empat, memperdayakan UMKM. Kelima, membangun infrastruktur digital nasional. 6, menarik minat investasi asing. 7, meningkatkan kualitas SDM. 8, membangun ekosistem inovasi. 9, intensif untuk investasi teknologi. 10, harmonisasi aturan kebijakan. Revolusi Industri 4.0 merupakan sebuah persoalan yang akan menjadi tantangan besar bagi negara Indonesia agar dapat bersaing dengan negara-negara luar, sehingga negara Indonesia menjadi negara yang kuat berdasarkan kepada ideologi Pancasila. Dalam menghadapi tantangan dan revolusi 4.0, bangsa Indonesia harus menanamkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan, serta berasaskan kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tantangan dan penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi revolusi industri 4.0 ialah 1. Membumikan Pancasila dalam perkembangan revolusi 4.0 dengan cara meningkatkan pemahaman Pancasila, mengurangi
eksklusivisme sosial, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan wawasan Pancasila bagi penyelenggaraan negara, serta menjadikan Pancasila sebagai keteladanan dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Yang kedua, penguatan Pancasila dalam menghadapi revolusi industri 4.0 adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, mempertahankan eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Tantangan yang dihadapi dalam proses penanaman nilai-nilai Pancasila pada era revolusi industri 4.0 saat ini yaitu salah satunya terletak pada peserta didik yang sudah tidak dapat terlepas dari handphone dan gadget. Mereka dengan mudah mendapatkan informasi-informasi dari luar melalui internet yang terkandung informasi tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan cara pemanfaatan perkembangan informasi serta pengetahuan dan teknologi. Sekian hasil persentase saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.